Halo semuanya, saya Artigo Sumiring dan NIM 11S21011 dan pada video kali ini saya akan mengevaluasi tentang pembelajaran yaitu bab tentang project time management. Jadi project time management itu adalah konsep untuk manajemen waktu dalam sebuah project, di mana waktu ini adalah merupakan hal yang krusial atau hal yang penting dalam sebuah project ataupun dalam setiap kegiatan di kehidupan. Karena waktu itu merupakan hal yang dapat dibilang mutlak. Jadi tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah, dan tidak bisa diberhentikan maupun bahkan tidak bisa diulang. Jadi eh, tidak ada lagi yang bisa dilakukan jika waktu itu sudah artinya sesuatu itu sudah terjadi dan sudah berjalan tidak bisa diputar balikan. Jadi yang bisa dimaksimalkan adalah cara kita manajemen waktu tersebut supaya saat penggunaan waktu tersebut itu sangat efisien dan sangat eh, sesuai dan efisien, dapat dikatakan efisien. Nah, ini adalah summary dari Project Scope Management. Dari project start sampai project finish, ada planning, monitoring, controlling, dan ada proses-prosesnya, juga outputnya apa. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, pentingnya penjabat project, karena waktu itu adalah tantangan terbesar, karena menjadi sumber konflik, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di dalam tim itu juga bakal ada anggota tim, di mana setiap tim pasti memiliki karakter yang berbeda-beda tentang waktu tersebut. Ada yang suka dengan yang terjadwal, ada yang lebih suka fleksibel, ada yang kadang eh, anggota yang kalau terjadwal dia lebih tenang karena dia lebih ada pedomannya untuk eh, terarah, mungkin terstruktur rasanya. Namun ada juga yang lebih suka fleksibel karena mungkin dia lebih bebas, dia lebih suka manajemen waktu sendiri. Begitu. Ini ada contoh studi kasus 2004 atau Summer Olympic Games, di mana yaitu di sini intinya time management itu kurang baik dan konsekuensinya adalah risiko yang diambil dalam kasus ini adalah eh, biayanya itu jadi meningkat berkali-kali lipat dari berpuluh kali lipat dari biaya awal. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila time management itu dilakukan dengan tidak baik, maka akan ada konsekuensi yang diterima, risiko yang diterima, dan seringkali ujungnya itu ke ujungnya ke biaya yang membengkak. Ada juga dampak lain, tapi yang paling sering itu biaya. Nah, selanjutnya itu ada 6 proses utama dalam project time management. Planning, defining activities, sequencing, estimating, developing, dan controlling. Coba satu persatu. Planning schedule management. Seperti saya bilang di video sebelum-sebelumnya yaitu eh, hal yang paling utama itu planning. Bagaimana kita merencanakan jadwal sesuai proyek. Nah, jadi dalam merencanakan sebuah jadwal atau waktu itu kita tidak bisa eh, memutlakkan bahwasanya contohnya eh, yang aktivitas A itu dilakukan pukul sekian tepat, aktivitas B pukul sekian tepat. Itu tidak bisa. Bisa, tapi sebaiknya tidak hanya istilahnya hanya terfokus pada satu tersebut. Harus ada eh, periodiknya. Seperti contoh, eh, aktivitas A akan dilakukan mulai jam 8 dan selesai pada jam 8 sampai jam 8 lewat 10 begitu. Jadi karena kondisi di lapangan atau saat implementasian pasti beragam dan berbeda bervariasi. Pasti akan ada kemungkinan bahwasanya itu tidak sesuai dengan waktu. Jadi kita harus menyediakan spare atau eh, waktu cadangan atau waktu tengah untuk supaya tidak eh, mengatasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Seperti contoh tadi 8 sampai 80 itu dapat waktu 10 menit. Jadi daripada jika kita dapat kondisi sehingga dapat dimulai jam 8 lewat pukul lewat 5, jika menggunakan kita mematok pas di jam 8, artinya itu sudah terlambat, tidak sesuai lagi dengan jadwal, pasti akan berefek pada aktivitasnya. Nah, apabila kita 8 sampai 8.10 ada spare,
Jadi kemungkinan ada 10 kali kemungkinan bahwasanya proyek itu akan tepat waktu berjalan, tidak ada akan merefek ke depannya. Nah, alternatif lain dapat juga dengan menyediakan plan cadangan, backup plan apabila tidak sesuai misalnya kondisinya yaitu mengambil waktu cukup lama misalnya sampai sejam 2 jam. Jadi ada backup plan seperti contohnya di jam 10. Jika digagal jam 8, jam 10 seperti itu. Dengan deadline dari schedule gitu. Dan bagian kedua itu defining activities, yaitu buat daftar aktivitas. Hal yang penting yaitu membentukkan milestone. Milestone itu adalah sebuah checkpoint. Checkpoint dalam timeline tersebut karena kita tidak bisa melakukan planning time management itu eh, hanya hanya istilahnya secara black box saja. Jadi kita hanya menunggu hasilnya di akhir, kita mematok menentukan hasilnya di akhir waktu di akhir itu kapan, tanpa tanpa kita tahu setiap proses-proses yang berjalan dari awal sampai akhir tersebut. Contohnya jika misal terjadi kesalahan ternyata hasil akhirnya tidak sesuai, maka kita akan kebingungan dari awal sampai akhir di mana letak titik titik beloknya tersebut, di mana titik yang membuat hal tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan. Makanya kita perlukan milestone. Milestone itu untuk uh, mengupdate di titik-titik tertentu apakah masih sesuai atau tidak. Jadi jika ditemukan pada checkpoint tertentu ternyata tidak sesuai lagi dengan yang direncanakan, maka scope kita untuk mengkaji atau mengevaluasi di mana letak kesalahannya itu lebih sedikit, hanya di milestone tersebut saja. Kemudian yang ketiga itu sih sequencing activities. Sequencing activities artinya di sini adalah mengurutkan aktivitas mana yang duluan dan aktivitas mana yang harus yang belakangan. Karena apa? Karena beberapa aktivitas itu kadang bergantung satu sama lain. Artinya aktivitas A hanya dapat dilakukan jika aktivitas B hanya dapat dilakukan jika aktivitas A sudah selesai, atau misalnya aktivitas C hanya bisa dilakukan setelah aktivitas B selesai. Otomatis B harus dilaksanakan duluan. Tidak bisa C dilaksanakan duluan. Konsekuensinya adalah jika tidak berurutan sembarangan, maka akan ada kemungkinan bahwasanya suatu saat sebuah aktivitas akan mengulang aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Karena itu tadi ketergantungan. Jadi harus ditentukan dulu terus mana yang akan mempengaruhi suatu aktivitas lain di awal. Kemudian dalam network diagram yaitu adalah cara untuk menggambarkan dependensi keterikatan antara aktivitas tersebut. Dalam berbagai jenisnya itu per chart atau AOA, ada level PDM. Seperti ini. Nah, jadi ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ini 5 ini akan baru bisa dilaksanakan jika 3 sudah terlaksanakan. Jadi apabila 5 kita laksanakan di sini, itu tidak bisa karena kita butuhkan 3 dulu. Jadi terpaksa kita harus mengulangi lagi proses setelah kita melakukan 5, kita mengulangi, pokoknya ada yang akan ada hal yang diulangi. Seperti itu. Kemudian tas dependensi, ini ada jenis dependensi yang saya jelaskan tadi, ada finish to start to start, juga finish to finish, dan ada start to finish. Finish to start itu artinya sebuah aktivitas akan bisa dimulai jika aktivitas sebelumnya sudah diselesaikan. Nah, start to start itu artinya suatu aktivitas bisa dimulai jika aktivitas tertentu juga dimulai. Jadi sama-sama dimulai. Biasanya ini akan berjalan secara paralel. Kemudian finish to finish itu sama dengan start to start, tapi dia di finish. Artinya suatu aktivitas akan selesai apabila aktivitas tertentu lainnya juga selesai. Gitu. Kemudian ada start to finish. Start to finish itu kebalikan dari finish to start, yaitu suatu aktivitas akan bisa dimulai jika selesai apabila aktivitas lainnya akan dimulai. Begitu. Di sini adalah gambarannya, contohnya lebih lengkapnya. Start ya ini artinya A ini selesai dulu baru B yang dimulai. Ini tadi secara paralel. Kemudian ini finish to finish, A akan selesai jika B selesai. Start to finish ini adalah A akan mulai setelah B selesai. Ini ada contohnya dalam PDM.
Nah, selanjutnya itu estimating activity duration. Nah, kita harus mengestimasi durasi proyek tersebut akan selesai berapa lama. Atau dapat dikatakan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan aktivitas dan waktu yang akan terlewatkan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, elapsed time. Kita harus mengestimasi faktor-faktor yang akan membuat aktivitas tersebut akan lambat atau mundur. Lalu kita harus mengestimasi juga mengelapse, artinya waktu, spare waktu cadangan untuk mengatasi tersebut, menutupi dan membackup tersebut gitu. Nah, proyekan tulisan itu ada tiga jenis, yaitu optimistik, pesimistik, dan worst case. Optimistik itu adalah secara optimis, artinya kita optimis tidak akan ada hambatan, jadi eh, waktu dari proyek itu akan diselesaikan secepat mungkin tanpa hambatan. Itu optimistik. Pesimistik itu kita pesimis bakal ada hambatan. Artinya kita ya walaupun mungkin kemungkinan masih 50-50, tapi kita yakin bakal ada hambatan, jadi kita menyediakan waktu spare untuk hambatan tersebut. Nah, worst case itu adalah kemungkinan terburuknya. Apa kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, dan kita sediakan waktu terburuk itu berapa lama akan mundurnya begitu. Jadi untuk memperkirakan duration kita harus membuat tiga, yaitu optimistic, pessimistic, dan worst case. Lalu selanjutnya itu developing the schedules. Jadi kita menggunakan tools seperti Gantt chart, bar chart, dan critical path method. Ini Gantt chart, dia diagramnya itu sesuai dengan waktu. Di sini ada waktunya berjalan maju, dan ini adalah nama-nama tasnya A, B, C sampai Z. Jadi setiap tas itu memiliki timeline masing-masing, startnya kapan, finishnya kapan, durasinya kapan. Dan ada dependensinya juga. Seperti ini, jika ini finish, maka ini bisa di start. Itu. Kemudian untuk lebih lengkapnya, ada milestone-nya di sini, dan juga ada dependensinya juga di sini. Kemudian ini adalah cara untuk nge-trackingnya. Nah, ini adalah yang direncanakan, dan ini adalah slipped milestone. Artinya, milestone yang meleset dari estimasi. Kemudian ada critical path method. Critical path method itu adalah jalur kritis, hal-hal kritis yang sensitif, dapat mempengaruhi waktu, dapat sensitif terhadap waktu. Artinya ini jadi sehingga critical path ini harus difokuskan dan harus hati-hati. Karena hmm, seperti contoh dalam merencanakan sesuatu, kita harus pertimbangkan critical path itu hal yang paling arti secara istilah susah, susah untuk difleksibelkan waktunya. Dia waktunya tidak fleksibel, jadi harus semua jadwal yang lain mengikuti ke dia. Biasanya yang menjadi critical path itu adalah hal-hal yang sulit untuk eh, memiliki pilihan waktu yang sedikit. Itu. Ini adalah contoh template-nya yang tadi. Ini juga start dan finish-nya. Kemudian ini jika didetailkan di tabel start finish, ada start terlambat, start finish terlambat, dan free select dan total select. Nah, kemudian ada persingkat project dengan CPM. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, menemukan titik titik kritikalnya itu. Siapa yang menjadi titik kritikalnya tersebut? Seperti contoh di sini foto-foto bintang film. Nah, contoh kasus yaitu jika ada schedule project tentang foto bintang film, yang bisa menjadi critical path-nya itu si bintang filmnya itu, karena dia memiliki pilihan waktu jadwal yang paling sedikit, karena jadwalnya pasti sibuk dan dia yang paling penting di project tersebut. Jadi dia menjadi titik kritisnya, sehingga semua eh, eh, jadwal semua tim itu harus mengikuti ke dia. Kapan dia bisa, kita harus bisa semua gitu. Karena kita fleksibel, dia yang tidak fleksibel. Kemudian film testing itu diajukan karena tugasnya akan cenderung lebih lama setelah selesainya. Kemudian ada beberapa istilah dalam critical thinking, ada Murphy's Law. Jika ada yang kacau, maka itu akan terjadi. Kemudian bidding buffers yaitu waktu bantalan jika dahulu oleh aktivitas yang lain. Kemudian ada adalah contoh dari critical chain. Chain itu ini rantai-rantai ketergantungannya. Sini ada critical chain-nya. Lalu kemudian ada port. Port itu adalah probabilistic time estimate. Artinya ini untuk mengukur waktu. Ada optimistic time, most likely time, dan pessimistic time.
Metode agile method, agile method itu adalah sebuah pendekatan untuk fleksibilitas, mengutamakan fleksibilitas, yaitu menyesuaikan dengan kondisi, biasanya akan dilakukan percepatan dengan istilah sprint. Kemudian adalah controlling schedule, itu pengendalian jadwal, masuk motivasi, mengatur status realisasi pelaksanaan aktivitas. Jadi perlu disadari faktor tersebut kegagalan itu bukan network diagram yang buruk, tapi personal issue. Artinya jika perencanaan sudah baik, harus dieksekusi dengan baik. Mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai project time management atas perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.